Halo, selamat siang Kak. Halo juga Kak. Senang sekali bisa bertemu dengan Kakak hari ini. Selanjutnya mari kita mulai sesi konseling karir ini ya. Nah, untuk melangkah lebih jauh, apa alasan utama Kakak gitu mencari bantuan konseling karir saat ini? Sebenarnya saya sekarang lagi bingung Kak masalah masa depan saya, karir saya mau dibawa kemana begitu. Oh iya. Jadi merasa bingung, tapi punya pilihan nggak gitu di? Kalau pilihan sebetulnya banyak, tapi sebagian ada yang ngerasa saya tuh belum cocok gitu di sana, tapi pengen gitu. Oh gitu. Ya. Nah, untuk menentukan tujuan ini kira-kira apa sih hasil spesifik yang Kakak harapkan gitu pada yang dapat tercapai setelah kita menyelesaikan sesi konseling karir pada saat ini? Kalau harapan saya sih pasti ya, saya pengennya dapat gambaran lah ke depannya saya bagusnya di mana, kerja tuh apa, karirnya ambil yang mana begitu Kak. Jadi menjawab semua kebingungan saya. Jadi saya konseling ke sini. Oh ya, siap. Nah, untuk lebih dalam lagi ya, mari kita eksplorasi lebih jauh gitu, lebih dalam. Kira-kira adakah bidang pekerjaan yang sebenarnya menarik gitu bagi Kakak, namun Kakak abaikan karena merasa tidak memiliki kemampuan di bidang itu gitu? Nah, kalau soal karir pekerjaan yang seperti itu ada Kak, yaitu saya pengen jadi translator atau penerjemah ya, karena saya kuliah di bidang bahasa. Nah, otomatis nanti saya lulus pengennya jadi penerjemah sesuai dengan jurusan saya kuliah. Tapi melihat hal itu, karena penerjemah sekarang itu lumayan sulit untuk pekerjaannya, jadi saya merasa saya kurang pantas dengan itu. Dengan alasan lagi karena saya sadar bahwa kosakata yang saya miliki itu kurang memadai begitu. Wah, menarik sekali ya Kak. Ya. Masya Allah kalau benar gitu Kakak menjadi penerjemah dan bisa keliling dunia ya Kak. Bisa itu. Nah, kira-kira selanjutnya mungkin kayak sebenarnya bisa digapai gitu. Ya. Nah, untuk menganalisis datanya gitu, mari kita lakukan analisis kesenjangan gitu dengan membandingkan data bakat yang dan nilai-nilai kebutuhan Kakak gitu dengan minat tersebut. Nah, kadang kan seringkali ya kita mengeliminasi minat kita, sedangkan minat itu teh bisa dikembangkan gitu oleh kita. Nah, mari kita analisis dulu ya, kira-kira Kakak kalau menggapai itu Kakak sudah bisa apa aja gitu? Menggapai yang tadi, apa pekerjaan apa saja? Bisa kayak bakat Kakak gitu. Iya. Kalau tadi mungkin ya, pertama tadi kalau minat saya tuh pertama pengennya di penerjemah itu, tapi karena saya mungkin karena saya sadar diri kosakata saya masih di atas rata-rata, jadi tapi banyak juga pekerjaan yang saya minati, contohnya jadi pengusaha, kayak jualan buket, kayak dagang bisnis online, kayak baju, skincare kayak gitu Kak. Berarti iya kayak ekonomi kreatif gitu ya. Seperti itu. Jadi kayak kerajinan tangan terus itu bagus itu Kak, bisa dikembangkan. Namun ya karena tadi mungkin ya kayak kepengennya jadi penerjemah gitu, jadi kesini kayak sulit, tapi bisa gitu sukses juga di bidang lain, di bakat lain. Nah, untuk membangun keyakinan diri, langkah kecil apa yang bisa Kakak selesaikan minggu ini untuk menunjukkan kemajuan dan penguasaan keterampilan di bidang tersebut? Di bidang penerjemah tadi, mungkin untuk sekarang yang di minggu-minggu sekarang, saya menargetkan untuk lebih belajar lagi tentang bahasa yang saya akan kuasai di minat saya di penerjemah itu. Nah, mungkin itu saya akan mencoba belajar lebih giat lagi gimana
dan mencari tahu bagaimana prospek kerja seorang penerjemah itu. Dan mencari loker kerja penerjemah itu di mana adanya. Oke, selanjutnya mungkin ya kayak kita menjelaskan gitu, kayak membangun lagi ekspektasi diri. Kira-kira menurut pandangan kakak, apa sih konsekuensi positif dan negatif yang paling mungkin terjadi gitu jika kakak benar-benar berkembang gitu di minat yang tadi yang kayak penerjemah? Kira-kira dampak positif sama negatifnya apa? Kalau dampak positifnya sih akhirnya ya saya menemukan karir tujuan saya yang selama 4 tahun saya berkuliah gitu. Kan itu penerjemah itu sesuai dengan jurusan saya lah, ya, ibaratnya menjurus lah. Jadi mungkin itu dampak positifnya bagi saya, dan akhirnya saya menemukan pekerjaan, bisa membantu ekonomi keluarga juga, kehidupan saya juga. Dan untuk dampak negatifnya, karena dilihat seorang penerjemah itu rata-ratanya kerjanya di tempat-tempat jauh, jadi mungkin dampak negatifnya saya jadi jauh dengan keluarga. Jauh Gitu ya. Kayak jadi anak rantau nantinya Ya, yang kayak ya. TKW, TKI, TKW ya. Jadi jauh ya dari keluarga. Nah, kira-kira sejauh mana gitu kakak percaya bahwa jalur ini akan memberikan kepuasan diri dan memenuhi persyaratan inti yang kakak ya kayak seperti standar gaji atau gaya hidup yang kakak inginkan. Jadi percayanya kayak contoh, saya sudah belajar nih, sudah mencari lowongan kerja. Nah, udah percaya bahwa aku tuh bisa berkembang di karir itu. Nah, kira-kira kan suka ada yang aku mah cocoknya gajinya segini atau berapa gitu. Nah, gimana Kalau pandangannya? kalau yang pernah saya cari-cari mengenai penerjemahan itu gajinya itu lumayan besar-besar, dan menurut saya itu cukup menjanjikan lah buat kehidupan saya nanti. Makanya saya kenapa berminat mencari loker penerjemah, karena melihat dari gajinya juga meyakinkan. Iya. Nah, untuk langkah selanjutnya itu apa gitu tujuan kinerja spesifik yang ingin kakak capai dalam jangka pendek ini? Kayak rencana awal gitu, rencananya ini mah kayak di jangka pendeknya mau apa gitu? Saya akan mencari loker kerja. Gitu. Oh, itu kira-kira mencarinya di mana gitu? Pertama, kalau mungkin untuk sekarang karena saya mungkin sekarang masih proses belajar juga, menambah kosakata ataupun pembelajaran mengenai bahasa yang saya pelajari itu. Saya di samping itu juga saya mencari loker kerja dari sosial media, dari teman-teman terdekat saya, ataupun dari dosen-dosen yang pernah mengajar saya waktu di kampus gitu. Oke. Nah, mungkin Kak langkah-langkahnya udah terjalani gitu dari awal sampai akhir. Nah, untuk tindak lanjut dari sesi hari ini, setelah ini kakak silahkan gitu mencari tahu lagi ya, kayak mendapatkan website lowongan kerjanya gitu. Terus yang beneran lowongan itu teh yang dicari gitu oleh kakaknya, mungkin gitu, mencari lebih luas lagi mungkin ya. Ya mungkin sekian ya Kak dari Kak. Saya mohon maaf apabila ada yang kata-kata yang tidak mengenakan gitu ya Kak. Iya Kak, sebelumnya saya juga terima kasih. Dari sini insya Allah saya ada gambaran mengenai apa yang harus saya jalankan sehabis ini. Jadi saya sudah tidak
kebingungan lagi mengenai karir nanti yang saya akan jalani. Oh iya, siap. Terima kasih Kak Ya ya. Kak. Yuk.